Profil ExxonMobil. ExxonMobil Corporation atau ExxonMobil bermarkas di Texas adalah sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang dibentuk pada 30 November 1999 melalui penggabungan Exxon dan Mobil. ExxonMobil adalah induk perusahaan Exxon, Mobil, dan Esso di seluruh dunia. ExxonMobil merupakan perusahaan terbuka yang terbesar di dunia. Keuntungan operasinya pada 2005 sebesar 36,13 miliar US dollar. Sebuah rekor untuk perusahaan di perdagangan publik. Sedikit lebih kecil dari PDB Azerbaijan, sedangkan pendapatannya lebih besar dari PDB Arab Saudi. ExxonMobil berkantor pusat di Irving, Texas. Bersama dengan Shell, BP, dan Total, ExxonMobil merupakan 4 perusahaan minyak terbesar di dunia. Direktur ExxonMobil sekarang adalah Darren Woods. Visi ExxonMobil Corporation. ExxonMobil Corporation berkomitmen untuk menjadi perusahaan manufaktur minyak bumi dan kimia terkemuka di dunia. Untuk itu, kita harus terus-menerus mencapai hasil keuangan dan operasional yang unggul sambil mematuhi standar etika bisnis yang tinggi. Misi ExxonMobil Corporation: menyediakan produk dan layanan kimia berkualitas dengan cara yang paling praktis, efisien, aman, dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial untuk menghasilkan nilai pelanggan dan pemegang saham yang luar biasa sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan jangka panjang ExxonMobil Corporation. Yang pertama, memproduksi produk energi dan kimia yang penting bagi kehidupan modern dan pembangunan ekonomi dengan cara yang membantu melindungi orang, lingkungan, dan komunitas tempat beroperasi. Kedua, mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan proyek bisnis secara berkelanjutan dengan menggunakan standar yang tepat, memungkinkan untuk melindungi masa depan. Yang ketiga, menjadi mitra bisnis, tetangga, pemberi kerja, dan pemasok pilihan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta mengelola dampak sosial dan memberi penghormatan terhadap HAM. Yang keempat, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan menegakkan standar etika bisnis yang tinggi dan mendorong transparansi. Tujuan jangka pendek atau tahunan ExxonMobil Corporation. Pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dalam operasi global pada tahun 2025. Yang kedua, menjadikan ExxonMobil sebagai industri yang memiliki kinerja gas rumah kaca terdepan di industri pada tahun 2030. Yang ketiga, bermitra dengan pemerintah, akademisi, dan industri untuk meneliti dan mengkomersialkan biofuel penangkapan udara langsung, menurunkan biaya penangkapan dan penyimpanan karbon untuk membantu masyarakat dalam menciptakan emisi nol bersih pada tahun 2050. Selanjutnya, strategi ExxonMobil. Strategi bisnis ExxonMobil didukung oleh pemahaman mendalam tentang dasar-dasar sistem energi global. Strategi ExxonMobil. ExxonMobil memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya, antara lain: yang pertama, mitigasi emisi dalam operasi perusahaan. ExxonMobil memiliki serangkaian proses yang kuat untuk meningkatkan efisiensi energi
dan mengurangi emisi, termasuk program yang berfokus pada pengurangan emisi metana, pembakaran, dan ventilasi. Proses ini mencakup menetapkan tujuan yang disesuaikan pada tingkat bisnis, lokasi, dan peralatan, dan kemudian menjaga kemajuan menuju pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi yang scalable. Investasi berkelanjutan ExxonMobil dalam R&D memainkan peran penting dalam memposisikan perusahaan untuk mengembangkan solusi generasi berikutnya dan kemajuan terobosan di berbagai bidang seperti penangkapan karbon, bahan bakar nabati, dan teknologi proses hemat energi. Strategi yang ketiga, menyediakan produk untuk membantu pelanggan mengurangi emisi mereka. Selama beberapa dekade mendatang, pertumbuhan populasi dan pendapatan serta ekspansi kelas menengah global yang belum pernah terjadi sebelumnya diperkirakan akan menciptakan permintaan baru untuk energi dan produk berbasis hidrokarbon bahkan di bawah skenario 2 derajat Celcius. Yang keempat, terlibat secara proaktif dalam kebijakan terkait iklim. ExxonMobil terlibat dalam kebijakan secara langsung melalui asosiasi perdagangan dan upaya kolaborasi industri yang terfokus seperti inisiatif iklim minyak dan gas. Solusi kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim harus seimbang, mengakui meningkatnya permintaan global akan energi yang terjangkau yang sangat penting untuk mengatasi kemiskinan global, pendidikan, kesehatan, dan keamanan energi. Layan ExxonMobil ke hulu. Yang pertama, membangun dengan cepat atas akuisisi perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Bass di Fort Worth. Perusahaan telah mempercepat operasi secara signifikan dan sekarang memiliki 42 rig yang beroperasi di Permian Basin, lebih banyak dari yang lain di industri, dan telah mengumumkan rencana untuk melipat gandakan produksi pada tahun 2025. Bahkan dengan ekspansi yang cepat ini, perusahaan mengumumkan target untuk mengurangi emisi pembakaran dan metana. Yang kedua, hanya beberapa bulan setelah ExxonMobil masuk ke blok area 4 lepas pantai Mozambik, Mozambique Rovuma Venture mengajukan rencana pengembangan tahap pertama proyek LNG Rovuma yang akan memproduksi, mencairkan, dan memasarkan gas alam dari ladang mamba. Yang ketiga, di Brasil, perusahaan menyelesaikan pembelian kepemilikan di blok BM-S-8 di lepas pantai Brasil yang berisi bagian lebih dari 2 miliar barel ladang minyak pragaram Carcara. Selain itu, ExxonMobil memperluas portofolio laut dalam di negara tersebut menjadi sekitar 2,3 juta hektar bersih. Yang keempat, 5 penemuan diumumkan di Guyana pada tahun 2018, yaitu Ranger 1, Pacora 1, Longtail 1, Hammerhead 1, dan Pluma 1, di mana perusahaan telah menemukan lebih dari 5 miliar barel minyak yang setara dengan sumber daya yang dapat dipulihkan melalui 10 penemuan sejak tahun 2015. Pencapaian ExxonMobil ke hilir. Yang pertama, pada bulan Oktober, perusahaan memulai operasi unit baru di kilang Antwerpenia di Belgia untuk mengubah minyak residu belerang tinggi yang berat menjadi bahan bakar transportasi yang bernilai tinggi. Yang kedua, ExxonMobil mengumumkan peluncuran unit baru
di kilang Beaumont, Texas, untuk meningkatkan produksi bahan bakar belerang ultra rendah. Yang ketiga, ExxonMobil membuka SPBU bermerek Mobil pertama di Meksiko dan mengakuisisi salah satu produsen dan pemasar pelumas sepeda motor terbesar di dunia. Pencapaian ExxonMobil. Bahan kimia 1. ExxonMobil memulai operasinya di Ethan Cracker baru di Baytown, Texas, serta di kompleks manufaktur terintegrasi di Singapura, di mana ia memproduksi butil dan resin. 2. Perusahaan juga secara resmi membentuk Gulf Coast Growth Ventures JV dengan SEPIC dan mulai mengerjakan proyek untuk cracker etana 1,8 juta ton yang saat ini direncanakan untuk konstruksi di San Patricio County, Texas. Etika bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku. Etika bisnis yang baik adalah prasyarat bagi manajemen strategi. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya etika bisnis melanda Amerika Serikat dan seluruh dunia. Ahli strategi seperti para CEO dan pemilik bisnis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip bisnis yang tinggi didukung dan dipraktikkan dalam suatu organisasi. Kode etika bisnis. Gelombang baru isu-isu etika terkait dengan keselamatan produk, kesehatan karyawan, pelecehan seksual, AIDS di tempat kerja, hujan asam, tindakan tegas, pembuangan limbah, praktek bisnis luar negeri, pemalsuan, taktik pengambil alihan, konflik kepentingan, privasi karyawan, hadiah yang tidak pantas, dan keamanan catatan perusahaan membuat para penyusun strategi perlu mengembangkan kode etika bisnis. Budaya etika. Banyak organisasi mengembangkan panduan kode etik yang menguraikan ekspektasi beretika dan memberikan contoh situasi yang biasa muncul dalam bisnis mereka. Salah satu alasan pemberian imbalan tinggi kepada penyusun strategi adalah bahwa mereka harus menanggung resiko moral perusahaan. Tidak ada masyarakat manapun di dunia dapat bersaing lama atau berhasil bersaing dengan orang yang mencuri satu sama lain atau tidak mempercayai satu sama lain. Dengan semua informasi harus dikonfirmasi oleh notaris dengan tiap kesepakatan berakhir dalam proses pengadilan atau dengan pemerintah yang harus selalu mengatur bisnis untuk membuat perusahaan jujur. Whistleblowing. Whistleblowing merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun yang mereka temui atau lihat di dalam perusahaan. Orang yang menyampaikan pelanggaran di dunia korporat menerima hingga 25% dari hasil proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan. Penyuapan. Penyuapan adalah penawaran pemberian penerimaan atau meminta barang apapun yang bernilai untuk mempengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain untuk membebaskannya dari tanggung jawab publik atau hukum sebagai sebuah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Suap adalah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perintah si penerima. Penyuapan adalah kejahatan dalam beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Selanjutnya, romansa di tempat kerja adalah hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui berlawanan dengan pelecehan seksual, di mana Equal Employment Opportunity mendefinisikan perbuatan ini secara meluas sebagai kelanjutan hubungan seksual yang tidak diinginkan, permintaan dukungan seksual, dan tindakan verbal atau fisik bersifat seksual. Romansa di tempat kerja antara dua orang karyawan yang saling sudah terjadi sehingga pertanyaannya adalah
Umumnya, tidak apakah memungkinkan praktik tersebut atau bahkan bagaimana untuk mencegahnya, tetapi lebih bagaimana yang terbaik untuk mengelola fenomena tersebut. Beberapa romansa sesungguhnya meningkatkan kinerja pekerjaan, menambah dinamisme dan energi yang diterjemahkan ke dalam perbaikan moral, komunikasi, kreativitas, dan produktivitas. Bagaimanapun ini penting untuk dicatat bahwa romansa di tempat kerja dapat merusak moral dan produktivitas di tempat kerja untuk sejumlah alasan sebagai berikut. Yang pertama, keluhan akan sikap aplikasi dapat naik. 2. Kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. 3. Mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. 4. Pendapat pribadi dapat berujung pada pendapat kerja. 5. Membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja, dan lain-lain. Organisasi sebaiknya menentukan pedoman atau kebijakan yang menangani romansa di tempat kerja setidaknya untuk 6 alasan. 1. Pedoman dapat membantu perusahaan agar benar-benar mempertahankan dirinya sendiri dan menghindari tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi. Yang kedua, pedoman dapat menspesifikasi alasan-alasan mengapa romansa di tempat kerja bukanlah gagasan yang baik. 3. Pedoman dapat menspesifikasi penalti resultan untuk pasangan yang mempunyai romansa jika masalahnya muncul. 4. Pedoman dapat mempromosikan atmosfer kerja yang profesional dan adil. 5. Pedoman dapat membantu memastikan kepatuhan dengan hukum federal negara bagian dan lokal serta kasus-kasus pengadilan terkini. 6. Kurangnya pedoman apapun mengirimkan pesan ketidakpedulian ke seluruh perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Beberapa ahli strategi sepaham dengan Ralph Nader yang menyatakan bahwa organisasi-organisasi memiliki tanggung jawab sosial luar biasa. Contohnya ExxonMobil yang memiliki lebih banyak aset daripada kebanyakan negara, dan karena ini perusahaan seperti itu yang memiliki sebuah kewajiban untuk membantu pulihnya penyakit di masyarakat. Pihak lain setuju dengan pendapat ahli ekonomi Milton Friedman yang menegaskan bahwa organisasi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan lebih bagi masyarakat dari yang diminta secara hukum. Friedman berpendapat bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memberikan uang untuk amal. Tentu kita semua setuju bahwa tanggung jawab sosial pertama dari bisnis apapun haruslah untuk membuat keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya di masa depan, karena jika tidak tercapai, tidak ada tanggung jawab sosial lain yang dapat dipenuhi. Ahli strategi sebaiknya memeriksa masalah sosial dalam hal potensi biaya dan manfaat untuk perusahaan dan fokus kepada permasalahan sosial yang paling dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, kebijakan sosial. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Setelah berdebat selama beberapa dekade, banyak perusahaan masih berjuang untuk menentukan kebijakan sosial yang sesuai. Dampak masyarakat kepada bisnis dan sebaliknya menjadi lebih nyata setiap tahun. Tanggung jawab sosial korporat sebaiknya didesain dan diartikulasikan selama formulasi strategi, ditentukan dan dikelola selama implementasi strategi, dan ditegaskan kembali atau diubah selama evaluasi strategi. Perusahaan harus berusaha untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang memiliki manfaat ekonomi. Selanjutnya, keberlangsungan lingkungan. Strategi perusahaan dan negara semakin diteliti dan dievaluasi dari perspektif lingkungan alamiah. Bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Mark Starrick di Universitas George Washington berkata, menghentikan dan membalikkan kerusakan ekologi di seluruh dunia dan kemerosotan adalah permasalahan strategis yang perlu perhatian segera dan substantif oleh seluruh bisnis dan manajer. Menurut International Standards Organization atau ISO, lingkungan didefinisikan sebagai lingkungan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alami, flora, fauna, manusia, dan interelasinya. Karyawan, konsumen, pemerintahan, dan masyarakat khususnya membenci perusahaan yang mengancam dibandingkan melindungi lingkungan tersebut. Sebaliknya, masyarakat saat ini menghargai perusahaan yang melaksanakan operasi dalam sebuah cara yang memperbaiki, melestarikan, dan memelihara lingkungan alami. Terdapat ketertarikan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap bisnis yang memelihara keseimbangan ekologi alam dan menyuburkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak ada bisnis yang ingin reputasinya tercemar. Catatan pelestarian yang baru akan mengancam perusahaan di dalam pasar, membahayakan kedudukannya dalam komunitas, dan mengundang pemeriksaan ketat oleh regulator, investor, dan aktivis lingkungan.
Pemerintah semakin menggalakkan bisnis untuk berperilaku dan perlu lebih bertanggung jawab. Contohnya bahwa bisnis pabrik melaporkan polutan dan sampai fasilitas produksi mereka. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan laporan keberlangsungan? Laporan pelestarian mengungkapkan operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan alam. Dokumen ini membuka kepada pemegang saham mengenai praktik buruk perusahaan, pembelian produk, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Ini adalah bisnis yang baik bagi perusahaan untuk memberikan laporan pelestarian setiap tahunnya kepada pabrik. Manajer dan karyawan perusahaan harus berhati-hati untuk tidak menjadi kambing hitam untuk kesalahan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Merusak lingkungan alam dapat dianggap tidak beretika, melawan hukum, dan mahal. Ketika organisasi saat ini menghadapi tuntutan kriminal karena mencemari lingkungan, mereka terus berpaling kepada manajer dan karyawan untuk memenangkan keringanan hukum. Pemecatan dan demosi karyawan menjadi biasa dalam tuntutan hukum terkait polusi. Selanjutnya, kurangnya perubahan standar. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan tidak dapat lolos dengan menempatkan terminologi hijau dalam produk mereka, dan pelabelan yang menggunakan istilah organik, hijau, aman, ramah lingkungan, tidak beracun atau alami, karena tidak ada hukum atau definisi yang diterima secara umum. Standar yang seragam mendefinisikan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab atau lingkungan dengan tepat sedang dimasukkan ke dalam ranah hukum. Menjadi semakin sulit bagi perusahaan untuk membuat klaim hijau ketika tindakan mereka tidak substantif, komprehensif, atau bahkan benar. Selanjutnya, mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Tantangan ekologi yang dihadapi seluruh organisasi meminta manajer untuk memformulasikan strategi yang memelihara dan melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi. Permasalahan lingkungan alam meliputi penipisan ozon, pemanasan global, penggundulan hutan hujan, kerusakan habitat hewan, melindungi spesies langka, mengembangkan produk yang terurai secara hayati, manajemen limbah, udara bersih, air bersih, kerusakan SDA, dan pengendalian polusi. Perusahaan terus mengembangkan lini produk hijau yang terurai secara hayati atau dibuat dari produk daur ulang. Memelihara lingkungan seharusnya menjadi bagian permanen dalam melakukan bisnis untuk alasan berikut ini. 1. Konsumen menginginkan produk aman lingkungan yang jumlahnya banyak. 2. Opini publik yang menginginkan perusahaan melaksanakan bisnis dengan cara yang memelihara lingkungan alam sangat kuat. 3. Kelompok penganjur lingkungan sekarang memiliki lebih dari 20 juta orang Amerika sebagai anggotanya. 4. Regulasi federal dan lingkungan negara bagian berubah dengan cepat dan menjadi lebih kompleks. 5. Semakin banyak pemberi pinjaman yang memeriksa kewajiban lingkungan dari bisnis yang mencari pinjaman. 6. Banyak pelanggan, pemasok, penyalur, dan investor yang menghindari untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang lemah secara lingkungan. 7. Tuntutan kewajiban dan denda terhadap perusahaan yang memiliki masalah lingkungan semakin naik. Selanjutnya, sertifikasi ISO 14000 atau 14001. Berada di Geneva, Swiss, International Organization for Standardization atau ISO adalah jaringan dari Institut Standar Nasional dari 147 negara dengan 1 anggota per negara. ISO adalah pengembang standar pelestarian terbesar di dunia. ISO 14000 merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Anggotanya memperhatikan perluasan di mana perusahaan meminimalkan pengaruh berbahaya di lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan secara berkesinambungan mengawasi dan memperbaiki kinerja lingkungannya sendiri. ISO 14001 adalah serangkaian standar yang diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk sertifikat konstituensi mereka saat mereka melaksanakan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan. Standarnya menawarkan standar teknis universal untuk kepatuhan lingkungan di mana semakin banyak perusahaan yang menemukannya. Standar ISO 14001 meminta agar komunitas atau organisasi berada di tempatnya dan mengimplementasikan serangkaian praktik dan prosedur yang ketika dilakukan bersama-sama menghasilkan sistem manajemen lingkungan. Etika bisnis Exxon Mobil Corporation. Yang pertama, Exxon Mobil Corporation mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan pemerintah yang berlaku untuk bisnisnya. Korporasi peduli bagaimana hasil diperoleh, bukan hanya diperoleh. Direktur, pejabat, dan karyawan harus berusaha secara adil satu sama lain dan dengan pemasok, pelanggan, pesaing, dan pihak ketiga korporasi lainnya. Yang kedua,
Korporasi mengharapkan kepatuhan terhadap standar integrasinya di seluruh organisasi dan tidak akan mentolerir karyawan yang mencapai hasil dengan mengorbankan pelanggaran hukum atau tidak bermoral. Direktur dan pejabat korporasi mendukung dan mengharapkan karyawan korporasi mendukung setiap kebijakan yang ada. Tanggung jawab sosial korporasi. Yang pertama, pengurangan kemiskinan untuk proyek limbah menjadi kekayaan yang memberdayakan perempuan di Yola, negara bagian Adamawa, dengan mengajari mereka cara mengubah tas plastik menjadi produk yang dapat dijual. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur untuk pembangunan akomodasi asrama, ruang kuliah, dan fasilitas olahraga di Olipana Fish Farming and Research Center di Osun State, dan untuk menyediakan renovasi infrastruktur. Yang ketiga, korporasi berkomitmen untuk mengembangkan Nigeria dan orang-orangnya setiap tahun, menginvestasikan beberapa dolar untuk proyek-proyek terutama di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kapasitas. Keberlangsungan lingkungan korporasi. Yang pertama, ExxonMobil melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan mencegah tumpahnya dan kebocoran serta meminimalkan dampak dari pengambilan, konsumsi, dan pembuangan air. Yang kedua, ExxonMobil menggunakan sistem manajemen yang konsisten secara global yang disebut sistem manajemen integritas operasi. Dalam elemen pada sistem manajemen ini memberikan pendekatan yang sistematis, struktur, dan disiplin untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial ekonomi, mengukur kemajuan dan melacak akuntabilitas di seluruh lini bisnis, fasilitas, dan proyek. Yang ketiga, perencanaan bisnis lingkungan terintegrasi ke dalam siklus hidup penuh operasi, mulai dari penelitian dampak awal hingga desain dan konstruksi fasilitas, melalui permulaan dan operasi hingga masa pakai akhir dan pengabaian. Kesimpulan ExxonMobil Corporation. Yang pertama, perusahaan ExxonMobil Corporation. ExxonMobil adalah perusahaan minyak dan gas internasional terbesar di dunia yang diperdagangkan secara publik, menyediakan energi yang membantu menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Yang kedua, Exxon memiliki tujuan untuk memproduksi produk energi dan kimia yang penting bagi kehidupan modern dan pembangunan ekonomi, dengan cara yang membantu melindungi orang, lingkungan, dan komunitas tempat beroperasinya. Yang ketiga, Exxon menggunakan strategi bisnis yang didasarkan dengan pemahaman mendalam pada dasar-dasar sistem energi global, yaitu dengan melakukan mitigasi emisi dalam operasi perusahaan, mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi yang scalable, menyediakan produk untuk membantu pelanggan mengurangi emisi mereka, terlibat secara proaktif dalam kebijakan terkait iklim. Saran untuk ExxonMobil Corporation. Yang pertama, menurut kelompok kami, sebaiknya Exxon lebih memperhatikan dan konsisten terkait perwujudan keberlangsungan lingkungan dengan tidak hanya berfokus pada tujuannya untuk mengurangi emisi gas kaca dan menjadikan kinerja gas kaca terdepan di industri saja, namun juga perlu mencapai solusi untuk kemungkinan pencemaran laut akibat minyak yang tumpah sehingga kejadian minyak tumpah yang merusak ekosistem laut pada tahun 1989 tidak terulang kembali. Yang kedua, harus membuat strategi baru untuk mengatasi tekanan dari pandemi COVID-19 karena hal tersebut membuat Exxon mengalami kerugian sehingga harus memangkas karyawannya yang tentunya sangat merugikan baik pihak Exxon maupun karyawan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap strategi untuk meningkatkan lagi daya saing perusahaan serta memperkuat fondasi bisnis sehingga dapat bangkit.